Kuliah singkat tentang sedekah. Sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat dicintai Allah, yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki. Lebih harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang yang tidak mampu, contoh miskin, fakir, dan lain-lain. Jadi kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Yang tertuang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Contohnya ya, misalkan nih, ada teman yang sedang kelaparan, sedangkan kita punya jajannya roti. Dibagi dulu aja. Sedekah akan membuat hidup kita menjadi barokah. Allah gak bakal jadi kamu miskin kok. Kamu bakal rezekinya. Semoga dengan bersedekah akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di masa akan datang dan memberikan rezeki yang seluas-luasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun karena saya masih baru belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Peserta selanjutnya Muhammad Nabil Azura dari kelas 8A, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Falah Sumberbening, beliau Al-Mukarram Abah Kiai Taufik Ansori wa ahli baitihi. Yang kami hormati para asatidz wa asatidza SMP dan SMKIT Hidayatul Falah dan santri seperjuangan yang dimuliakan Allah. Tiada kata pantas dan layak yang terucap dari lisan ini kecuali rasa syukur dan puji kepada Sang Pemilik alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam terus abadi dari lubuk hati ini untuk kekasih ilahi yang bulan ini dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak insani, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang berbahagia, tanpa kita sadari kita masih di bulan kelahiran Kanjeng Nabi yang bertepatan hari Sabtu tanggal 8 bulan 10 2022 yang bertepatan 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah tahun Gajah. Semoga dengan ingatnya kita dengan kelahiran Kanjeng Nabi, semoga kita kelak diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba syai'an fa'aktsara dzikruhu. Barang siapa yang cinta akan sesuatu, maka dia sering mengucapkan sesuatu tersebut. Nah, ini penjabaran ini ya. Nah, ini penjabarannya ya kanca-kanca. Misale jamaah niki kabeh iki seneng karo arek, mesti dhek iku seneng nyebut jenengi. Ya apa ora? Dan dindi disebut jenengi, kate mangan disebut, kate turu disebut, isih kae disebut-sebut aja. Iku wae wong seneng karo wong seneng nyebut jenengi. Lah dhewe iki jarine cinta karo Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi. Dikaca lawatan kok males. Iya apa ora? Iya. Sing kelas 1 dirungokno. Kok selawatan malah turu, selawatan malah ngobrol. Ngono jarine seneng karo Kanjeng Nabi, cinta karo Kanjeng Nabi. Tanahe kan males. Nah, Kanjeng Nabi namun noe jarine cinta karo Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, sapa sing krungu jenengku disebut kok dhek enggak jawab, iku dicap wong terpelit di dunia. Apa sampean gelem di ngomong wong pelit dek ini? Mau diomong wong pelit, yuk bareng-bareng sholawatan, dijawab sing semangat, aja males. Yuk Allahumma sholli ala Muhammad. Namun buktine dhewe nek cinta karo Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi. Nek krungu suara jenenge Kanjeng Nabi dijawab. Terus sing semangat aja lemes. Ben sesuk entuk syafaate Kanjeng Nabi ndek yaumil akhir. Nanti dewi cinta karo Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi. Yuk mulai saiki, mulai detik iki, mulai menit iki, mulai jam iki, mulai dina iki, yuk diakehi sholawat karo ning krungu suara jenenge Kanjeng Nabi, dijawab sesemangat, aja lemes. Ben sesuk itu syafaate Kanjeng Nabi. Sekian ceramah singkat dari saya. Bila ada kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya disampaikan terima kasih. Peserta selanjutnya Latifah Octavia dari kelas 7C. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Falah, beliau Al-Mukarram Abah Kiai Taufik Ansori wa Ali Baitihi. Yang saya hormati pengurus dan beserta asatidzah Pondok Pesantren Hidayatul Falah. Yang saya hormati
Kepala Sekolah beserta guru-guru SMP IT Hidayatul Falah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehadirannya kita semua bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah mengenai menuntut ilmu. Dengan ilmu, kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun kita raih, sebagaimana termaksud dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rasakan. Begitupun pula harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Apalagi bagi anak-anak sekolah, jangan bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Menuntut ilmu, bagaimana masa depan bangsa ini berada di pundak kita, harus menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah ucap atau kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'azimi dan saya hormati Al-Mukarram Abah Kiai Kaufi Ansori dan para dewan juri dan teman santri Hidayatul Falah yang berbahagia. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju zaman TikTok. Tema ceramah saya kali ini tentang mencari teman. Golek konco kuwi ora sembarangan. Golek konco kuwi ana ilmune. Dalam kitab Al-Alaq bait 4 yang berbunyi, "Fa'inka nazar syarrin fajannib usuratan, fa'inka nazar ghairin muqarin utaqadi." Artinya, yen ana kanca Allah yen ana kanca Allah yen ana kanca bagus tinggal kanca nono.
Jadi maksudnya yen ono konco Allah. Jadi jika ada kawan kita yang perilakunya jelek, contohnya seperti Ade Saiful. Kui misalnya dicontoh, ya sing elek dicontoh. Ya iso yo dibono karo diusung kamu dibuang kali gede. Jadi ya ono konco bagus, dan jika ada kawan yang bagus maka contohnya. Dan jika kalian mencontoh kawan kita yang bagus, maka baguslah hidup kalian. Jika kalian mencontoh hidup kalian ya, maka jika kalian contoh kawan kalian yang jelek perilakunya, maka burulah hidup kalian. Cukup sekian dan ceramah singkat saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Peserta selanjutnya Olivia Dinanti dari kelas 7C. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Taufik Ansari selaku pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Falah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPIT Hidayatul Falah. Yang saya hormati Dewan Guru Staf Tata SMPIT Hidayatul Falah. Yang saya hormati asatid wal asatidah Hidayatul Falah serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perlombaan memperingati Maulid Nabi ini. Kita syukuri dengan mengucapkan lafal hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman menuju zaman, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang disinari iman dan Islam yang seperti kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini bukan layaknya guru atau dai. Saya hanya sebagai santri Abah Kiai Taufik Ansari yang insya Allah kelak menjadi seorang kiai. Amin Allahumma. Dalam bulan ini kita masih memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena dulu ada raja Habasyah atau yang sekarang sering disebut dengan gajah, kata dia. Dia sangat iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah, yang mana setiap tahunnya itu ramai berbondong-bondong untuk beribadah, untuk menyembah berhala-berhala yang ada di situ, untuk perdagangan sangat hebat di kota tersebut. Sehingga raja dari Habasyah ini mengirim pasukan perang untuk menghancurkan Ka'bah.
yang mana panglima pasukan perang yang dipimpin oleh Raja Abraha ini diutus untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ternyata ada salah satu warga Mekah yang mengetahui bahwa akan adanya penyerangan dari kerajaan Ketokia ini. Dia pun berinisiatif untuk menjadi musafir, berjalan, sehingga sampai di perjalanan itu dia menemui atau dia bertemu dengan pasukan Panglima Bergajah, sehingga dia menghampiri dan dia berkata, apakah saya boleh menumpang beristirahat di sini? Pasukan Panglima Bergajah pun menerima. Pada suatu malam, semua pasukan telah tidur semua. Di posisi ini, para pasukan bergajah itu ada satu gajah yang paling besar, ini disebut Mahmud. Nah, artinya itu yang terpuji karena dia besar. Nah, yang menyamar menjadi musafir ini tadi, dia menyelinap menemui Mahmud tadi. Nah, di situ posisi dia itu bisa berbicara dengan hewan. Jadi dia itu menghasut gajah tersebut supaya tidak mau menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena tujuan para pasukan bergajah mengajak Mahmud ini supaya jika menghancurkan Ka'bah itu cuma sekali hempasan seperti makan. Nah, pas niku keesokan harinya pasukan bergajah telah sampai di kota Mekah. Nah, di situ Mahmud itu tidak mau bergerak. Nah, tapi pasukan lainnya menyerbu Ka'bah. Seperti dijelaskan di dalam surat Al-Fil ayat 3 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dia mengirim pasukan burung-burung untuk melemparkan batu-batu kerikil dari neraka untuk dilemparkan ke pasukan bergajah tadi, dibagaikan seperti daun-daun yang dimakan ular. Jadi burung-burung berterbangan, dia membawa kerikil-kerikil yang telah dibakar dari neraka tadi. Dia membawa dia menimpai batu-batu kerikil, ditimpai sama gajah-gajah tadi. Gajah-gajahnya semua lebur, hancur semua. Disitulah ketika perang itu usai, lahirlah seorang yang kita cintai, seorang yang kita sayangi, dan seorang yang paling kita rindukan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad ini membawa keajaiban yang sangat luar biasa. Allah memerintahkan para malaikat-malaikat untuk membuka pintu-pintu surga. Langit semua menjadi tenang, angin sepoi-sepoi, tanaman subur, dan paling menakjubkan dibandingkan di Nabi Muhammad SAW ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, sehingga kota Mekah itu diterangi oleh cahayanya kanjeng Nabi. Itulah singkat cerita kelahiran kanjeng Nabi. Sekarang kan kita memperingati Maulid kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, saya punya cerita. Dulu ada orang tua yang setiap tahunnya itu memperingati Maulid Nabi. Nah, pada tahun itu dia itu tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, tapi yang dimiliki hanya 3 orang anak. Dan dia berinisiatif untuk menjual anaknya tersebut. Anak yang pertama itu sudah dewasa. Yang kedua anaknya masih kanak-kanak. Yang ketiga masih balita. Dia berpikir, tidak mungkin jika saya menjualkan anak balita saya. Terus dia berpikir lagi, tidak mungkin juga saya akan menjual anak keduanya.
karena masih kanak-kanak, bisa saja malah merepotkan. Dia pun sudah bulat keputusannya ingin menjual anak remajanya yang nomor pertama. Dia pun bergegas berkeliling-keliling kota Mekah. Dia menawarkan anaknya, siapa yang mau beli anak, siapa yang mau beli anak, yang mau beli anak. Nah, di situ di seluruh kota Mekah itu malah nggak ada yang mau beli anak. Dan ada satu tempat, satu rumah yang belum dikunjunginya, langsung dia hampiri. Dia hampiri rumah tersebut, dia bertanya, apakah kamu ingin membeli anakku? Jawab tuan rumah tersebut, apa hal kau menjual anakmu tersebut? Dia menjawab, saya setiap tahun memeringati Maulid Nabi, dan pada tahun ini saya tidak punya uang dan tidak punya harta. Tuan rumah tersebut menerima permintaan dari orang tua yang menjual anaknya tersebut. Tapi dia berkata, jaminannya jika kamu punya uang, anak kamu akan saya kembalikan. Nah, kesimpulannya jadi Maulid Nabi Muhammad SAW ini sangatlah mulia. Hingga malam yang paling mulia adalah malam di mana Kanjeng Nabi dilahirkan. Tidak akan ada malam Lailatul Qadar jika tidak ada malam kelahiran Kanjeng Nabi. Karena malam Lailatul Qadar itu efek dari dampak dari malam kelahirannya Kanjeng Nabi. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah. Apakah kalian semua sudah sholawat? Nah, saya pernah belajar hadis yang berbunyi man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asran, yang artinya barang siapa yang bersalat kepadaku kata Nabi Muhammad, maka akan barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali, maka akan kuberi 10 rahmat atau kebaikan. Nah, jika kita cinta, jika kita sayang kepada kanjeng Nabi Muhammad, maka bersalawatlah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi Allah pun tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, mustahil Allah berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah tidak membayar zakat. Ada satu hal yang Allah perintahkan dan Allah pun mengerjakan, yakni bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi, monggo dewe sarang-sarang bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Peserta selanjutnya Davina Irmayanti dari kelas 7C. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi biqalbin salim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi beliau Abah Kiai Taufik Ansari wa ahli baitihi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati para asatidz-asatizah, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Hidayatul Falah dan Dewan Juri dan santri seperjuangan yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama,
Marilah kita semua mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada Nabiullah akhirul zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran, yang mana di pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi hidayah sehingga bisa melaksanakan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Kepada semua dewan guru yang saya hormati dan kakak-kakak kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan atau mengajak bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdiri dari uswatun hasanah. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil penjelasan bahwa Rasulullah itu mempunyai perilaku, mempunyai tindak tanduk yang bisa kita jadikan landasan. Kakak-kakak, kawan-kawan seperjuangan, masa depan adalah masa yang penuh harapan, masa yang penuh dengan cita-cita. Semua harus dihias dengan bentuk fisik yang kuat pendengarannya, pikiran yang masih cermat. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, memperbanyak salawat. Yang kedua, mencontoh sifat-sifat beliau, yaitu rendah hati, jujur, dan sabar. Nabi Muhammad memimpin umat yang dibawa agama selamat kemudian haruslah hebat agar kemudian menjadi manfaat. Demikian pidato singkat ini. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang baik. Bagi Bapak Guru dan Ibu Guru, saya sudahi dengan pantun. Tanam kenangan di tepi taman, bunga melati tak punya dahan. Jika pendidikan moral disingkirkan, bersiaplah hadapi kesusahan. Pak Dadang masak ketan, dimakannya setelah mandi. Kalau ada kesempatan, semoga kita berjumpa lagi. Demikian tausiah saya, Islam agamaku, Indonesia negeriku. Ucapan akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Itulah tadi acara lomba ceramah hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ceramah-ceramah yang telah disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.